Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozalina dengan NIM 2118120. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang materi MTS kelas 7, sucikanlah lahir dan batinmu dan gapailah cinta Tuhanmu. Materinya yaitu tentang taharah. Sebagaimana yang kita ketahui, taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Seseorang muslim yang hendak mengerjakan sholat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis, karena bersuci merupakan syarat syah untuk mengerjakan sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, Allah tak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah dari harta curian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu tentang pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi, laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tadi. Selanjutnya yaitu najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak atau khamar. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya rasanya seperti air kencing. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikan adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosokkannya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya yaitu tentang najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air dicampur dengan tanah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda,
yang artinya sucinya tempat dan peralatan salah seseorang kamu. Apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Macam-macam hadas dan cara bersuci. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah yaitu karena keluar sesuatu dari lubang, yaitu kubul dan dubur. Selanjutnya, karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Selanjutnya, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Seterusnya yaitu karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Materi selanjutnya yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah karena bertamunya karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Selanjutnya karena wiladah. Wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.